Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nama saya Linda. Saya punya 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 wanita yang paling kecil. Saudara, saya hidup mengasihi Tuhan. Saya dididik orang tua dari bayi procot itu sudah mengasihi Tuhan, saudara. Dan saya suka memuji Tuhan, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya mengalami masalah dalam rumah tangga. Saudara, suami meninggalkan saya dan 3 orang anak di tahun 1996. Di waktu anak saya yang paling kecil usia 3 tahun. Saudara, sakit kan? Memang sakit. Tapi itulah saudara, kalau kita mau mengikuti Tuhan, kita harus bayar harga. Saya tahu itu saudara, karena saya sering baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang selalu menguatkan saya, hingga saya boleh berdiri saat ini. Semua karena Tuhan kita. Dia Allah yang hidup, saudara. Dan dengan berjalannya waktu, saudara, hidup saya hanya hidup karena iman, percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya saya menyembah Allah yang hidup. Allah ini luar biasa, tidak pernah meninggalkan saya, saudara. Dengan berjalannya waktu di tahun 2014, itu ujian yang sangat berat buat saya. Karena anak saya yang pertama dipanggil Tuhan dalam usia 27 tahun, saudara. Itu rasanya sakit sudah sampai di leher sini. Gak bisa saya bayangkan. Saya kecewa. Saya sempat kecewa. Saya bayangkan saudara, saya melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Tapi waktu saat itu saya mengalami ujian itu, saya kecewa. Kata-kata yang keluar dari mulut saya, Tuhan, kenapa kau panggil anak saya? Saya gak kuat, Tuhan. Saya benar-benar gak kuat. Masalah apapun boleh datang saat itu, saya kuat. Tapi waktu anak saya dipanggil, saudara, saya gak kuat. Rasanya separuh hidup saya ikut bersama dengan dia, saudara. Tapi Tuhan itu tahu kemampuan saya. Tuhan itu tahu kalau saya ini gak kuat. Saya gak bisa memuji Tuhan lagi, saudara. Untuk memuji Tuhan, untuk mengingatkan lagu aja saya gak bisa. Saya hanya menangis dan menangis itu bertahun-tahun, saudara. Dan tidak itu saja, saudara. Di tahun 2020 Tuhan kembalikan suami saya. Tapi dalam keadaan stroke, saudara, bayangkan. Satu masalah datang, satunya datang lagi. Tapi saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap kuatkan iman saya. Saya katakan, Tuhan, setiap bangun pagi, saya katakan, Tuhan beri aku kekuatan. Secara manusia saya tidak kuat, saudara. Firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan. Itulah firman yang menjadi kekuatan bagi saya, pegangan hidup saya, saudara. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya percaya pencobaan ini harus saya alami. Karena kalau tidak saya alami, saya tidak bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Saya tidak bisa menyaksikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, apabila saudara mengalami masalah, persoalan, jangan mundur. Disitulah saudara bisa melihat bahwa saudara punya Allah yang luar biasa. Saya dulu gak ngerti
ngerti, saudara. Saya kecewa. Saya nggak ngerti bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tidak saudara-saudara kita. Tuhan punya rencana untuk memakai hidup saya lebih dan lebih lagi. Karena saya mengasihi Dia. Saya percaya di tempat ini pun Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Apabila pencobaan datang, tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Firman Tuhan, saudara. Dan di situ kita baru bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami masalah, kita tidak tahu. Hanya kata orang, Tuhan itu baik. Hanya kata orang, Tuhan itu bisa buat mujizat. Tapi kalau itu kita alami, saudara, kita bisa melihat, kita bisa merasakan bahwa Dia luar biasa. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Di sini saya mau katakan bahwa hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu khawatir apa yang harus saudara pakai, apa yang harus saudara makan. Tuhan sudah sediakan. Tapi saudara, Tuhan mau melihat kita. Apakah engkau benar-benar sungguh mengasihi aku? Saudara, pencobaan itu membuat kita lebih kuat. Saat itu saudara, saya tersadarkan oleh anak saya yang paling kecil. Karena setiap pulang saya waktu itu bekerja di satu perusahaan Asia Paradita Indah, bidang kosmetik. Saat itu anak saya paling kecil katakan, "Mama, masih ada 2 lagi, aku dan Koko. Kalau Mama gini terus, bagaimana dengan kita?" Di situ saya sadar, saudara. Di situ saya baru seperti disiram air es. Saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau lebih mengasihi anakku daripada aku. Karena dia ciptaanmu, Bapa. Dan saudara benar, di balik semua itu Tuhan sediakan berkat yang luar biasa, saudara, bagi saya dan anak-anak. Apa yang tidak pernah saya lihat dari firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah ada dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi saudara. Seperti mimpi, saudara. Apa yang ada pada saya yang hilang semua, habis semua sampai dari 0. Tuhan kembalikan berlipat-lipat ganda seperti mimpi. Saudara kekasih kita Pak Jeffrey ini yang tahu kehidupan saya, karena kita sama-sama pelayanan berpuluh-puluh tahun, saudara. Dia yang tahu masalah kita, saudara. Kalau sampai saat ini saya diberkati Tuhan, dia jadi saksinya. Saudara, saya hanya bisa mengucap syukur. Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, tidak sia-sia kalau saudara saat ini boleh ada di tempat ini, boleh masih memuji Tuhan, meninggikan Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Ini bukan hari-hari yang kita santai-santai, bukan. Ini akhir zaman, saudara. Tuhan akan datang untuk kedua kali. Kalau saudara tidak siap, tidak diangkat, saudara. Saudara tidak akan bisa bersama-sama dengan Dia. Persiapkan hatimu. Apabila saudara ke gereja, pujilah Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Masalah boleh datang, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan kita boleh beri masalah kita, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Dia hebat, saudara. Sungguh hebat, luar biasa. Gusti Boten Sari. Ya. Gusti Boten Sari. Saudara, saya tahu beban saudara di tempat ini, tapi percayalah,
Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Membuat saudara. Tuhan mau apabila Dia datang masih ada iman di bumi. Ya. Kita terus bertumbuh. Masalah boleh datang saudara. Namanya kita masih hidup di dunia ini. Tapi masalah tidak ada apa-apa yang dibandingkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin.